Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Muzalipah SPD MSI selaku dosen pengampu pada mata kuliah Fatwa Bisnis Syariah. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Husna Rafikah dengan NIM 2014110136 dari Prodi Perbankan Syariah kelas 4A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penerapan kaidah usuliyah dan kaidah fiqhiyah dalam penetapan fatwa. Adapun topik yang akan saya bahas yaitu yang pertama, pengertian kaidah usuliyah dan kaidah fiqhiyah. Yang kedua, perbedaan kaidah usuliyah dan kaidah fiqhiyah. Yang ketiga, definisi fatwa. Yang keempat, penerapan kaidah usuliyah dan kaidah fiqhiyah dalam penetapan fatwa. Langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian kaidah usuliyah dan kaidah fiqhiyah. Kaidah usuliyah secara etimologis terdiri dari dua term, yaitu kaidah dan usuliyah. Menurut Ahmad Warson Munawir, kaidah adalah al-asas yaitu dasar, pondasi atau asas, al-mabda berarti prinsip, dan al-nasak yang berarti metode atau cara. Adapun pengertian usuliyah diambil dari kata asal yang berarti dasar-dasar, pokok atau landasan-landasan. Secara etimologis, asal berarti sesuatu yang dijadikan dasar atau pokok atau landasan sesuatu yang lain. Kaidah usuliyah adalah merupakan suatu hukum kuli yang dapat dipergunakan sebagai standar hukum bagi yang juz'i yang diambil dari dasar kuli yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Adapun kaidah fiqhiyah juga terdiri dari dua term yang akan dijelaskan. Yang pertama yaitu kaidah dan yang kedua adalah fiqhiyah. Pengertian kaidah sudah dijelaskan dan dijabarkan di atas, sehingga pembahasan kali ini langsung berfokus pada pengertian fiqhiyah. Jadi, secara etimologis, fiqhiyah berasal dari kata fiqih yang memiliki arti ilmu. Secara bahasa, fiqih berarti mengetahui dan memahami sesuatu. Sebagaimana kaidah usuliyah yang merupakan penyederhanaan dari usul fiqih, maka kaidah fiqhiyah merupakan penyederhanaan dari fiqih. Dari penyederhanaan tersebut melahirkan formulasi yang teruji kebenarannya yang disebut sebagai ilmu kaidah fiqih. Selanjutnya B. Perbedaan kaidah usuliyah dan kaidah fiqhiyah. Kaidah usul pada hakikatnya adalah kaidah istidlaliyah yang menjadi wasilah para mujtahid dalam istinbat atau pengambilan sebuah hukum syariah amaliyah. Kaidah ini menjadi alat yang membantu para mujtahid dalam menentukan suatu hukum. Dengan kata lain, kita bisa memahami bahwa kaidah usul bukanlah suatu hukum, ia hanyalah sebuah alat atau wasilah kepada kesimpulan suatu hukum syar'i. Sedangkan kaidah fiqih adalah suatu susunan lafaz yang mengandung makna hukum syariah aglabiyah yang mencakup di bawahnya banyak fur'u, sehingga kita bisa memahami bahwa kaidah fiqih adalah hukum syar'i dan kaidah ini digunakan sebagai istihdar atau menghadirkan hukum, bukan istinbat atau mengambil hukum, layaknya kaidah ushul. C. Definisi fatwa. Secara bahasa, fatwa yaitu tanggapan atau jawaban serta solusi mengenai suatu peristiwa atau kejadian, atau menawarkan tanggapan tegas untuk semua peristiwa yang terjadi di dalam masyarakat. Dalam kitab Al-Kasyaf, Imam Jamak Hasyari mengatakan bahwa fatwa adalah jalan yang lurus. Dalam kajian usul fiqih, fatwa memiliki arti penilaian atau pendapat yang disampaikan oleh seorang mujtahid atau faqih
sebagai tanggapan yang diajukan oleh peminta fatwa dalam kasus yang tidak mengikat. Fatwa memiliki hubungan yang kuat dengan ijtihad. Selanjutnya yang bagian D, penerapan kaidah usuliyah dan kaidah fiqhiyah dalam penetapan fatwa. Kaidah fikih merupakan turunan dari fiqih yang dimana keduanya bersumber dari usul fikih. Dengan adanya kaidah fikih dapat memberikan kemudahan untuk merumuskan hukum penyelesaian bagi setiap permasalahan yang dihadapi maupun yang akan datang. Hakikat kaidah fiqhiyah juga bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, namun tidak langsung, karena kaidah fikih diambil dari fiqih dan fiqh dihasilkan dari usul fikih melalui proses ijtihad para ulama berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Maka dapat dipahami kaidah fiqhiyah ini lahir setelah adanya fikih, berbeda dengan kaidah usuliyah yang justru lahir sebelum adanya fikih, karena ia adalah kaidah yang mendasari dalam beristimbat sehingga lahirlah sebuah hukum atau fikih. Ada 6 kaidah fiqhiyah yang dijadikan dasar fatwa. Yang pertama, pada prinsipnya hukum muamalat adalah mubah atau boleh. Yang kedua, yang menjadi pegangan dalam transaksi adalah maksud dan substansi, bukan redaksi maupun simbol nama. Yang ketiga, ketentuan larangan memakan harta orang lain secara tidak benar. Yang keempat, ketentuan tidak ada mara bahaya bagi diri sendiri maupun orang lain. Yang kelima, ketentuan memperingan dan mempermudah dalam muamalah, bukan memperberat dan mempersulit. Yang keenam, ketentuan memperhatikan adat dan tradisi masyarakat selama tidak menyalahi syariat. Baik, sekian pembahasan dari saya. Kurang lebih mohon maaf jika ada kata dan kekurangan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.